Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya perairan, yang mana kemarin kita sudah masuk pada bagian awal tentang pentingnya pengelolaan sumber daya perairan ini bagi masyarakat, khususnya nelayan. Nah, baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materinya tentang konsep-konsep dasar dalam pengelolaan perikanan. Baik. Konsep-konsep dasar dalam pengelolaan perikanan, bahwasanya kalau kita melihat perikanan itu adalah sebuah sistem. Jadi kalau sistem itu tidak akan berjalan dengan baik apabila ada salah satu bagian dari sistem itu terganggu. Saya bisa contohkan di sini di perkuliahan, sistem perkuliahan yang sudah dibangun sejak mahasiswa itu mendaftar masuk kuliah sampai dengan mahasiswa itu selesai dan wisuda, itu terbangun dari sistem-sistem. Nah, sistem-sistem inilah yang akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apabila salah satu bagian dari sistem tersebut terganggu, maka dia akan mengganggu sistem yang lain. Contohnya umpamanya tadi, pada saat penerimaan mahasiswa baru itu terlambat, maka akan mengganggu waktunya pembayaran SPP, kemudian waktunya kita kuliah, dan seterusnya. Atau pembayaran SPP-nya diperpanjang, maka diperlambat lagi, maka perkuliahan pun menjadi terhambat, ya, seperti itu. Demikian pula pada sistem di perikanan ini. Jadi sistem perikanan secara umum itu kita bisa kelompokkan dalam 3 bagian besar. Ada yang merupakan bagian dari alam. Nah, di situ ada bagian dari manusianya sebagai pengelola, dan ada manajemen perikanan itu sendiri. Nah, dari 3 sistem ini, sistem alam itu ya kita pastikan dia adalah bagian-bagian yang masuk di dalamnya hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, seperti apa? Ikannya, ekosistemnya, biofisik dan lingkungannya. Nah, ini kita bisa bicara di sini adalah tentang ekologinya di sini, ya. Ada ikan, bagaimana ekosistemnya, bagaimana lingkungan biofisiknya. Nah, ini ada interaksi dari ketiganya. Nah, ikan, ekosistem, biofisik, lingkungan itu belum berarti begitu saja di dalam sebuah sistem tadi, karena dia hanya salah satu bagian dari sistem tadi. Nah, dia berarti dalam sistem perikanan ketika ada pelibatan manusia di dalamnya. Di situ ada nelayan, ada pasca panen, rumah tangga nelayan, dan lingkungan sosial ekonomi budaya yang ada di dalam. Nah, kalau di sini kita lihat nelayan itu yang akan memanfaatkan sumber daya berupa ikan tadi, ekosistemnya, atau lingkungan biofisiknya. Nah, setelah nelayan mendapatkan hasil tangkapan, ini mau diapain? Maka dia ada pengolahan hasil pasca panen. Nah, pasca panen dia akan menjalankan bagaimana hasil-hasil panen tadi diolah, dari ditangkap sehingga dia tidak merusak, dan kemudian akhirnya bisa masuk ke konsumen. Nah, seperti itu. Jadi ada rantai dari sistem alam sampai ke manusia. Kemudian di dalam sistem yang dibangun dari manusia sini,
ada rumah tangga nelayan. Jadi nelayan-nelayan yang ada tadi, itu ada rumah tangga nelayan di situ, ada kepala keluarga, ada anak, ada ibu, yang peran dalam rumah tangga tadi itu berbeda-beda. Bagaimana perannya seorang ayah di dalam uh, sistem perikanan tadi, bagaimana seorang ibu dan bagaimana seorang anak. Ini bisa kita lihat di keseharian dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana rumah tangga nelayan? Nah, di dalam rumah tangga nelayan ini akan terbentuk komunitas nelayan yang ada di situ. Nah, komunitas nelayan ini akan mencirikan sebuah sistem perikanan dalam sistem manusia di situ. Bagaimana dia punya karakteristik setiap tempat itu akan berbeda-beda ya komunitasnya. Nah, bagaimana komunitas nelayan suku Bajau, bagaimana komunitas nelayan untuk suku Bugis, bagaimana komunitas nelayan untuk suku Buton dan Muna. Dan ini berbeda-beda setiap bagian. Nah, setelah itu, selain dari komunitas-komunitas perikanan yang ada tadi, itu ada lingkungan sosial ekonomi budaya yang sudah terbangun sejak lama di daerah tersebut. Apakah itu di rumah tangga nelayan maupun lingkungan sosial ekonomi budaya yang ada di sana. Itu akan terbentuk suatu pola hidup, kemudian karakteristik dari sistem yang ada di perikanan tadi. Nah, contohnya umpamanya ada seperti kegiatan-kegiatan perikanan yang mana ada kearifan-kearifan lokal dan sebagainya. Nah, ini karena adanya apa? Karena tadi terbentuknya di lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya tadi. Nah, banyak hal yang bisa dibicarakan dari sistem yang ada ini, antara hubungan antara sistem alam, sistem manusia yang ada. Ya, karena ini saling berinteraksi di antara keduanya. Nah, sistem alam, sistem manusia ini kemudian akan diatur dengan sebuah sistem perikanan. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja berjalan, maka bisa saja akan menyebabkan adanya kerusakan habitat, bahkan bisa saja menimbulkan efek yang negatif. Nah, sehingga sistem manajemen perikanan ini akan mengatur bagaimana merencanakan kegiatan perikanan, melakukan pengelolaan, pembangunan perikanan, melakukan penelitian perikanan, yang pada prinsipnya bagaimana sistem tadi bisa berjalan baik di sistem alam maupun sistem manusia secara teratur dan berkelanjutan. Artinya bahwa sistem manajemen perikanan ini mengatur antara sistem alam dan sistem manusia yang ada di dalam. Nah, ini cukup rumit sebenarnya, dia punya pola. Kalau kita lihat di beberapa buku yang dikeluarkan seperti model buku yang dikeluarkan oleh Charles di situ. Nah, di situ sistem alam, sistem manusia, dan manajemen ini itu cukup kompleks dan saling berinteraksi di dalamnya. Ya, kalau dijabarkan ini cukup luas. Ikan saja berapa ratus jenis, ekosistemnya berapa banyak, biofisik lingkungannya, kemudian sistem manusianya dan seterusnya. Nah, ini interaksi dari 3 subsistem tadi ya, ada sistem alam, sistem manusia, dan sistem di pengelolaannya. Nah, semua ini akan berinteraksi satu sama lainnya yang kemudian akan membentuk sistem secara umum dari sistem perikanan yang ada. Ya, sehingga sistem perikanan itu dari waktu ke waktu berjalan sebagaimana adanya. Ya, tetapi kalau kita lihat sekarang memang kelihatan bahwa dia berlangsung secara alami. Tetapi sebenarnya kalau dilihat itu dia akan terbentuk yang secara alami tadi karena adanya sistem yang sudah berlangsung secara terus-menerus. Hanya kita tidak tahu apakah ini dia sudah terbangun ini sejak dulu tanpa diatur atau seperti apa. Tapi pada prinsipnya itu sebenarnya sebuah sistem, ya. Tinggal mau sistem itu diperbaiki atau tidak ketika mendapatkan adanya masalah itu akan bisa dilakukan. Nah, seperti itu adanya ya. Nah, lanjut di dalam sistem perikanan tadi ada karakterisasi.
dalam sistem perikanan. Jadi kita bisa bagi sistem-sistem perikanan tadi dalam beberapa bagian. Ada yang kita bagi berdasarkan skala spasialnya, ya. Nah, skala spasial ini dari karakterisasi sistem perikanan ini kita bagi dalam dua bagian besar, ada yang lokal dan ada yang skala besar. Nah, yang lokal ini kalau kita lihat dari pendekatan sistem alamnya tadi, maka daerah atau ekosistemnya itu dia hanya berupa bagian yang kecil saja. Hanya daerah fishing ground, ya, daerah tangkapan, satu bagian dari daerah tangkapan. Nah, bergerak ke skala besar, nah, di bagian skala yang sedang itu ada ekosistem. Kita bicara tidak hanya pada satu bagian dari daerah penangkapan, tapi sudah ekosistem. Nah, ekosistem ya ada lamun, ada karang, ada laut dalam dan sebagainya. Dan semua itu ada fishing ground-nya dan sebagainya. Kemudian yang skala besarnya itu kita akan bicara pada secara luas dari ekosistem tadi. Bukan hanya lagi ekosistem 1-2 ekosistem, tetapi dia seluruh ekosistem yang terlibat. Seperti umpamanya kita bicarakan mengenai WPP. WPP itu yang 713, 714 yang menjadi pengelolaan perikanan di Sulawesi Tenggara, itu cukup besar dia punya bagian. Sehingga ini yang kemudian kita keluar dalam skala besar ini. Nah, jadi untuk yang WPP itu adalah masuk dalam multiple ekosistem. Nah, kemudian kalau dari sisi masyarakatnya ataupun daerah wilayah pengelolaannya itu untuk yang lokal itu hanya komunitas-komunitas perikanan. Umpamanya satu daerah tertentu seperti di komunitas perikanan suku Bajau di Wanci atau di Mola, itu bisa seperti itu. Atau di suku Bajau yang ada di Kaledupa. Nah, itu hanya satu komunitas perikanan. Kalau wilayah pengelolaan itu lebih luas lagi, yang WPP tadi, sedang, ya, kemudian masuk jurisdiksi nasional dan multinasional. Multinasional sudah melibatkan pengelolaan yang banyak negara. Nah, multiple ekosistem ini itu masuk di dalam pengelolaan yang banyak negara. Nah, kemudian sistem perikanan skala kecil bisa kita bagi karakterisasi sistem perikanan ini pada sistem perikanan skala kecil dan skala besar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk contoh-contohnya yang skala kecil dan skala besar itu bisa dilihat dari skala usaha, ukuran kapal, pembagiannya daerahnya, ya, ada yang pantai dan lepas pantai, kemudian yang untuk yang skala kecil itu hanya artisanal. Artisanal itu seperti dia hanya mencukupi untuk kebutuhan hari-hari. Sedangkan yang besar ini untuk kebutuhan industri dia. Nah, seperti ini pembagiannya, ya. Ukuran kapal ya mungkin GT-nya kecil kalau untuk yang skala kecil. Sedangkan skala besar yang sudah memuat sampai berhari-hari melakukan dan punya ukuran kapal yang sangat besar, ya. Nah, pendekatan lain untuk yang karakterisasi ini bisa kita melihat dari lokasi geografinya. Kita ini ada di tropis. Nah, subtropis bagaimana keadaannya? Seperti itu. Kemudian yang tipe ekosistem bisa kita karakterisasi begitu. Ada yang karang, estuari, upwelling, dan lain-lain. Kemudian lingkungan fisik ada yang danau, teluk. Kemudian kedalaman air yang samudra, dasar perairan, ya, ada yang di permukaan, ya, seperti itu. Nah, ada nelayan yang tingkah laku nelayan yang terorganisir maupun yang tidak. Kemudian yang lingkungan sosial ada yang perkotaan, pedesaan, yang masih miskin dan sebagainya. Ini pendekatan-pendekatan di dalam kita mengkarakterisasi sistem-sistem perikanan. Jadi kita bisa lihat, oh ini kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Itulah karakterisasi perikanan yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kalau kita mau bagi dua, itu ada yang skala spasial, sistem perikanan skala kecil. Tapi kalau kita mau ingin lagi dan pendekatan lain, bisa kita dekati dengan lokasi geografis, ekosistem, lingkungan fisik, dan lain-lain. Nah, karakterisasi perikanan skala kecil seperti ini dia, ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada ketergantungan tinggi, akses terbatas, jumlah kapasitas alat tangkap terbatas,
posisi lemah, rentan terhadap faktor eksternal ya. Jadi kita kadang-kadang memang kalau di faktor eksternal ini memang kita tidak kuat karena memang kita punya fasilitas sarana dan prasarana tidak mendukung untuk bisa terlalu untuk bisa masuk ke faktor-faktor yang eksternal ya. Seperti umpamanya gelombang yang tinggi kita tidak mampu karena untuk mengakses daerah yang lebih jauh daerah tangkapan tidak mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian wanita nelayan bisa juga kita lihat di sini ini bagaimana karakterisasinya. Nah, menjadi penting karena sekarang gender itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem perikanan. Nah, kemudian pasca panen, nah bagaimana dari awal penangkapan sampai dengan tibanya di konsumen tadi, mutu produk perikanan itu bisa dipertahankan dan punya nilai ekonomi yang lebih baik. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang harus kita lihat di sini, bahwasanya bentuk-bentuk overfishing itu ada ya. Ya ada yang namanya growth overfishing, recruitment overfishing, biological overfishing, economic overfishing, ecosystem overfishing, Malthusian overfishing. Nah, semua ini punya makna. Nah, di sini untuk yang overfishing ini, growth overfishing itu perlu saya perkenalkan bahwa terjadinya overfishing lebih tangkap, itu namanya overfishing lebih tangkap. Ketika ikan-ikan itu belum sampai dia tumbuh maksimum, itu sudah diambil sehingga dia hilang. Organisme tadi sangat berkurang di dalam jumlah maupun ukurannya sehingga dia mengalami overfishing. Jadi ikan itu belum sempat tumbuh besar sudah ditangkap. Nah, ini cara mencegahnya ya ada beberapa metode ya, upaya penangkapan diatur, dibatasi, ukuran mata jaring, musim dan daerah penangkapan. Nah, ada juga istilah yang namanya recruitment overfishing di mana penangkapan terhadap suatu stok. Jadi stok yang masuk itu jumlah stoknya itu tidak cukup banyak ya, karena jumlah induk yang diambil itu cukup besar sehingga anakan yang dihasilkan ini sedikit. Dengan demikian maka ada ketidakseimbangan antara jumlah stok induk dengan jumlah stok anak yang masuk. Nah, ini berbahaya juga karena bisa menyebabkan punahnya organisme ketika induknya itu sangat berkurang, jauh berkurang. Kemudian biological overfishing ini tadi maaf untuk pencegahannya itu dengan proteksi stok induk, jadi kita melindungi induknya ya. Kemudian ada yang overfishing, biological overfishing, gabungan dari yang belum tumbuh, kemudian jumlah induk yang terbatas. Nah, ini berbahaya sekali. Sehingga MSY-nya itu tidak pernah terlampaui. Nah, ini dengan kita atur penangkapan dan pola penangkapannya, ya. Kemudian ada yang namanya economic overfishing. Ini maksudnya ini bahwa kita punya biaya produksi itu terlalu besar dibanding upaya MSY-nya. Jadi MSY-nya ini tidak pernah kita lampaui, sementara kita punya untuk biaya produksi itu tinggi sekali. Nah, sehingga perlu penurunan biaya produksi sehingga kita seimbang antara jumlah yang kita dapatkan dengan yang kita tangkap ya, dan sampai kita merugi gitu. Nah, kemudian ada ekosistem overfishing, di mana ekosistem overfishing ini komposisi jenis dari suatu stok ya, penangkapan yang berlebihan, di mana target itu berubah, jadi komposisi jenisnya itu berubah ya, dan karena perubahan ini maka dia digantikan oleh organisme lain, dan ini bisa saja yang tadi yang sebelumnya sudah dia diambil itu hilang dan digantikan dengan spesies baru. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ini transisi, dan ini kalau di ekologi itu ada namanya istilahnya suksesi ya, suksesi. Dan ini sangat berbahaya ya. Nah, ini perlu pembatasan alat tangkap ini karena alat-alat tangkap yang mengambil sampai pada ukuran kecil itu bisa menghilangkan
jenis-jenis tertentu gitu ya. Hmm. Nah, kemudian ada Malthusian overfishing, di mana di sini adalah masalah tenaga kerja ya, yang tadinya tidak bekerja pada apa pada perikanan, sekarang dia bekerja ke perikanan sehingga melebihi kapasitas jumlah yang nelayan yang ada, sehingga nelayan tradisional ini menjadi banyak, dan ini menyebabkan adanya overfishing di penangkapan gitu ya. Nah, demikian. Kemudian prinsip dasar dalam sistem perikanan ini, implementasinya pada tindakan pengolahan ini, mungkin saya akan stressing dulu sedikit. Saya harus berikan informasi dulu kepada kelasnya. SP. Baik, di sini ada prinsip-prinsip dan tindakan pengelolaannya. Nanti kita akan bisa lihat bagaimana dari stok komunitas ikan terbatas, produksi biologinya, kebutuhan konsumsi ikan, ya, kemudian perikanan multispesies, ketidakpastian, ketergantungan. Nah, itu nanti pada akhirnya ada fungsi-fungsi pengolahan yang bisa kita lakukan, dan ini ada prinsip, ada tindakan pengelolaannya. Kemudian bagaimana tindakan pengelolaan ini bisa menjadi bagian dari bagian prinsip tadi. Nah, seperti itu. Nah, saya kira ini bisa kita diskusikan, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya kira demikian. Saya tutup recording.